Ini adalah tips dari Mas Angga untuk istilahnya kalau untuk memulai emang nggak usah banyak-banyak dulu. Iya, banyak-banyak dulu. Ya, itu. Kita lihat dulu keadaan ayam, kita belajar. Kenapa? Jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang besar, kita nggak tahu apa-apa. Nah, Yang pertama itu kita tuh belajar. Belajar semakin belajar. Terus belajar. Insya Allah ke depannya kita udah tahu, oh materi ayam seperti ini, keadaan ayam seperti ini, oh penyakit ini, kita bisa ngatasi semua insya Allah. iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur ternak muda, hari ini masih di kandangnya Mas Angga. Kita mau tengok kandangnya. Kandangnya ini seperti pasukan baris berbaris ini, Lur. Ini kandangnya letter U ini. Nah, tuh kandangnya letter U. Kayak kos-kosan ayam. Kayak kos-kosan ayam ini, Lur. Oke, kita mendekat langsung ke narasumbernya. Ini ada berapa pintu, Mas Bro? Untuk sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pintu. Ya rencananya mau ini masih kelebaran sih tanahnya. Kita sambil neduh aja lah kita. Iya. Soalnya Siap. puasa, nanti saya minum es Iya, teh ini betul. nanti. Ambil nyantai aja ya kita ya. Iya. Ini kurang lebih tingginya berapa? Ini kalau tingginya kurang lebih 2 meter. 2 meter ya. Iya, kurang lebih Tapi 2 meter. katanya nanti mau direvisi ya. Iya, revisi ini untuk lahan tuh sementara ya pakai inilah. Nanti untuk menangani cuaca panasnya ini karena ayam juga belum produk, biar nggak head stress. Kita sementara Tanami tanam singkong karet ini singkong kan. karet. Cepet nanti Cepet, cabangnya. ya betul. Untuk Ya, ya, menyisir panas lah. Jadi inilah kawan-kawan kelemahan di Lampung ini adalah cuaca yang sangat panas seperti panas ini. banget. Nanti akan menyebabkan head stress, ya, terus produksi telurnya menurun, fertilitas menurun, berat telurnya juga menurun, efek dari cuaca panas. Nah, ini kan sebelum kita masuk settingin black permut di sini, nah kita mau tanemin dulu, gitu kan. Ini lebar per koloninya berapa sih, Bro? Ini 2,5 meter kali 2 meter. Lebar betul ya, Iya, koloninya ya. makanya 1:7 berani nih nanti. Ini yang ini khusus pembesaran ya? Ya, ini khusus pembesaran kita ini. Iya. Nah, ini ayamnya. Masuk bisa nggak sih? Bisa. Boleh. Ini ayam apa nih? KUB? Ini KUB. Betul. KUB dari tetasan kawan-kawan di Kawan sini. sebelah ya. Nah, ini loh kawan-kawan canggihnya kan. Belinya dari kawan-kawan sesama peternak. Ini usia berapa Mas Angga? Ini usia 2 bulan. Usia 2 bulan. Bobot berapa udah? Bobot ada yang 7. Sementara ini baru 7 sampai 8 lah. Baru 7 sampai 8 ya. Ini kan campur, ada yang umur Usianya 45 beda. hari, beda-beda usianya. Iya, Ada iya, yang 40 hari. Nah, ini yang saya bilang tadi, bahwa ayam itu kan makhluk hidup. Jadi kalau kita sama ayam itu manja, ya ayam seperti ini. Iya. Udah gerubuk-gerubuk tuh. Nah, ayamnya itu tidak stres Lur Stres. kalau didatengin, justru Nah, malah mendekat malah nih. mendekat. Ngantri apa Pak? Ngantri bantuan sosial ya? Kita pidato. Ini adalah bukti dari kedekatan tuannya dengan peliharaannya. Iya, memang mereka ini hanya untuk dipotong. Cuma kalau feel kita kena, ya ayam ini juga insya Allah sehat. Sejauh ini gimana nih kesehatan ayam? Saya kira ayamnya, saya kalau main di tempat orang kan kawan, kalau sudah kandangnya terlihat bersih, insya Allah ayamnya sehat. Ya lihat aja nih. Iya, Dari sehat. kotoran. Kotoran nggak ada, bersih semua nih, kandangnya bersih. Ayam cerah, nggak ada yang pilek, nggak ada yang apa. Ini adalah efek dari menjaga kebersihan kandangnya. Tapi strategi sampai penyemprotan aja kan ini, Iya, penyemprotan pakai disinfektan seminggu gitu 2 kan. kali ya. Kalau untuk awal kita seminggu full. Seminggu full. Pagi sore, pagi sore, pagi sore. Pakai disinfektannya kita pagi sore. Oh, Sebelum kandang masuk kategori apa namanya nih? kotor.
kita bersihin dulu pakai pasir, ini kan dan pada pasir ini. Oh iya, alas kandangnya pakai apa Mas? Ya ini kita pakai pasir. Pasir terus atau sekam. Pakai sekam. Iya, pakai daun pakai kapur sirih kita juga pakai. Kapur sirih kemarin terlalu yang banyak itu ya. Kapur sirih, kapur dolomit itu juga Dolomit bagus kan kawan. Kapur dolomit masuk nggak kemarin? kemarin kita nggak Nggak dapat ya? nggak dapet. Kapur sirih lebih jos. Kalau sirih kan di mana-mana ada. Kalau dolomit agak kurang sih kalau dari sini ya. Jadi kapur sirih itu juga bisa untuk mengatasi kandang-kandang yang habis kena virus, sterilisasinya seperti itu. Jadi bisa dicat pakai air kapur sirih itu juga bisa. Air kapur sirih itu bagus kan kawan. Nah, ini diisi berapa ekor Mas Angga? Ini 70. Sebenarnya sih kalau untuk 200 sanggup saya berani. Masuk, iya berani. Karena seadanya aja dulu saya kasih 70. Iya. Memang settingannya seperti ini ya, belajar Sebenarnya pembesaran Iya, dulu. kita belajar dulu pembesaran karena kita kan baru belajar mandiri kan. Belum tahu settingan, nanti kan untuk kedepannya insya Allah ya mungkin bisa 1000-2000 ekor ayam. Karena ini kan kita tahu nih, udah paham keadaan ayam sampai sekarang. Nah ini kan pembelajaran kita dari segi materi, dari segi pakan segala macam, penyemprotan. Jadi kita dalami dulu ya. Iya, baru kita dalam, baru kita terjun pembesaran yang banyak. Iya. Ini bisa diolah ini KUB-nya ini. Yang betina-betina itu kalau mengolah. Mengolah apa menunggu black permut? Ya, sambil nunggu black permut, kita mengolah dulu yang ada. Iya. Sambil nunggu black permut, kita nunggu yang ada persilangan. Karena black permut menurut saya itu luar biasa lah. Ada contohnya? Ada contohnya. Oh, nah, saya pura-pura nggak tahu ini lur gayanya. Ayo kita lihat lur. Ayo kita lihat. Sebenarnya bukan sisa sih, itu kelebihan. Kemarin cuma dapat berapa ekor sih? Kemarin dikasih kelebihan, kok kelebihannya bagus banget ya kan? Apalagi dikasih seutuhnya. Nah ini antara bagus bener atau merayu ini. Ini dari kandang yang sebelumnya tadi ya? Kandang sebelumnya. Oh, wih, luar biasa lur, servisnya, tempat makannya banyak sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan sampai ayam ini kita ngantri, kasihan. Iya. Itu juga mengaruh di pertumbuhan sih, Pertumbuhan. menurut saya. Kalau ayam itu semakin ngantri, pertumbuhannya agak berkurang karena dia berebut sih. Ini kayaknya betinanya lumayan ini, banyak. Iya, ini 1, 2. Yang hitam ini jantannya itu cuma 1 itu. Satu ini kayaknya jantan ya, 2 ini yang hitam. Iya, saya juga dapat semua KUB juga betina. Nggak ada. Cocok ini rezeki nih. Banyak betinanya ini, cocok. Iya. Mas Angga, kemarin ada yang tanya dengan saya dengan keterbukaan materi yang saya buka nih. Siap. Ya, saya kan membuka materi persilangan saya apa. Cuma saya jujur saya nggak ingat Mas Angga materi dasarnya yaitu permut klasik saya namakan. Itu dari awal saya beternak 6 tahun yang lalu sudah saya melakukan persilangan. Nah, genetik apa yang saya masukkan nggak ingat. Sekarang akhir-akhir ini saya memasukkan genetik Lignan, Australorp dan Barretrock. Nah, keraguan yang disampaikan kawan-kawan itu adalah keraguan di daya tahan Mas Angga. Menurut sampean bagaimana sejauh ini performa daripada black permut ini atau ayam-ayam silangan luar negeri nih? Ya, kalau menurut saya permut ini luar biasa lah untuk persilangan ya. Ayam persilangan ini luar biasa. Dari saya pengambil awal itu untuk kematian itu nothing, tidak ada sama sekali. Dan ayam juga pertumbuhannya bagus gitu loh. Tadi yang di box sebelah itu pertumbuhannya tuh beda umur. Kalau sekarang ini permut kategori saya bilang 29 hari lah. Nah, kalau yang di KUB itu udah 1,5 bulan lah, 45 hari. Itu perbandingan jauh. Malah yang permut ini udah jauh mendekatin. Bahkan ada ya berapa biji permut juga yang udah ngelewatin. Itu. Untuk permut sendiri pokoknya the best lah kalau menurut saya sih untuk materi ayam. Daya tahan? Daya tahan tuh bagus kok. Daya tahan tuh. Kemarin waktu dalam perawatannya ada hal-hal yang diuji coba? Udah, kemarin ya saya dapat info dari Mas Agung soalnya nih. Saya sempat kemarin itu umurnya kalau nggak salah itu kurang lebih 1 minggu sih. Umur 1 minggu. 1 minggu. Itu pernah saya coba 2 hari itu kandang box di luar. Di luar? Itu pernah nggak sama sekali saya hidupin lampu.
saya pengen mencoba persilangannya permut ini bagus nggak sih materinya gitu loh. Daya tahannya Dan itu untuk ya. dan tahannya. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya gini hasilnya. Iya. Jumlahnya ini kemarin berapa Mas? 17. 17. Heeh. Utuh 17. Utuh, coba dihitung aja sama Iya, bos kita ini ya kan. Ya, ini kawan-kawan, sebenarnya yang ke depan ini insya Allah lebih besar lagi. Iya. Insya Allah akan lebih besar lagi. Karena yang lignan sudah masuk. Ini yang lignan belum masuk aja sudah seperti ini pertumbuhannya, apalagi yang lignan. Ya, Mas Aga mungkin sudah lihat tempat Mas Agung dan Iya. kawan-kawan lain kan ya. Heeh. Ini kan kalau nggak salah barengannya tempatnya siapa ya? Tempatnya Agung apa ya? Tempatnya Dika ya. Lupa saya ini barengan tempat siapa ini. Ini ya Pak Agung. Oh iya, tempat Agung ya. Iya Agung. Jadi gini kan kawan-kawan kan bisa melihat lah ya, kawan-kawan bisa nengok dari kaki. Mungkin pemain lama kan paham ya. Mungkin pemain lama akan paham. Mungkin yang itu satu itu kayaknya kalah makan itu. Ya. Satu itu kalah makan itu. Kan bisa nengok ya dari kaki. Kalau kakinya masih besar seperti itu, ini mungkin karena kurang lapangnya kandang mungkin, Iya. sama kurang tersedianya tempat pakan kurang banyak mungkin kan. Karena lebarnya hanya 100 kali 40 cm kan untuk 17 ekor. Harapan untuk tambah besar lagi masih ada Mas Angga. Masih Dan ada. kakinya pun tuh, tengok kan kawan. Kakinya masih basah dan kakinya potongannya potongan besar. Ini nanti bisa sangat besar, masih banget ini. Ya kembali lagi tadi faktor makanan sih. Iya. Ya faktor makanan yang harus kita jaga, sama sekali jaga. Kalau saya nggak khawatir nih, emang ada yang ketinggalan 1-2 ayam yang pertumbuhannya agak berkurang, tapi saya nggak langsung kecewa itu nggak, karena saya udah pernah ngalamin dengan KOB. Sekarang pun dia udah nyamain, Oh gitu. udah nyamain. Makanya Iya. sebagai kita peternak mandiri ya, saya nggak mau coba-coba ya kita pelajarin. Iya. Ayam itu dilihat perkembangan gimana itu. Ini kan kawan yang dikatakan Mas Angga kan kawan tuh yang kecil itu. Nah tapi itu kan bulunya belum penuh nih kayak kan kawannya. Mungkin hanya faktor kalah makan itu masih bisa ngejar. Bisa insya Allah. ngejar. Dan memang tetasan yang ini saya jujur induk-induk saya belum saya seleksi. Makanya sekarang netesnya hanya fresh 100 Mas. Cuma induknya super semua, insya Allah rata. Kemarin itu kan saya juga ngelihat, oh kok nggak rata. Ada kan nonjol tuh, ada yang nonjol, ada yang enggak. Saya lihat jagonya juga Australopnya sekarang tak pilihin yang besar-besar semua sudahan kan. Terus babonnya juga yang besar-besar semua. Jadi kan kawan, yang hitam ini Australop finishingnya. Kan kakinya kan nggak mungil nih. Tuh, kakinya kan gede-gede semua. Semua Australop, cuma ini namanya genetik resesif atau genetik yang gimana ya dilihatnya. Resesif itu seperti second striker lah, kadang muncul kadang enggak. Ini kan nanti jalin. Ini nanti juga bisa diolah. Yang ini positif betina, ini calon super ini. Nih. Mana? Tunjukku kok nggak kelihatan. Nah ini tan betina nih Mas, super ini. Udah menonjol dia. Ini jantan. Kelihatannya gitu ya. Jantan. Ini Australopnya juga banyak betinanya ini yang kayak Australop ini kan kawan. Oke. Harapan ke depan insya Allah nanti kita isi black permut semua ya. Siap. Isi black permut sama sengkuni. Jadi tipsnya ya seperti Mas Angga ini kan kawanku. Jadi memulai belajar dulu dari pembesaran. Terus tadinya jujur aja tadinya tuh ke Mas mau gabung mitra apa gimana? Terus kamu bahasanya nanti dulu lah saya belajar dulu kan. Giliran sudah nengok black permut diolah-olah diuji coba. Waduh luar biasa. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Ya insya Allah. Sukanya apa? Menurut saya ini saya ini orang seni. Jadi ada seninya gitu loh untuk perkembangannya dia sendiri. Iya. Daripada kita pakai yang lain lah. Materi untuk permut sendiri ya bagus lah. Ya insya Allah lah. Insya Allah kedepannya lebih bagus lah. Oke gitu kawan-kawanku, ini adalah tips dari Mas Angga untuk istilahnya kalau untuk memulai mah nggak usah banyak-banyak dulu. Banyak-banyak dulu. Ya itu. Kita lihat dulu keadaan ayam, kita belajar. Kenapa? Jangan sampai kita mengeluarkan biaya yang besar, kita nggak tahu apa-apa. Nah. Yang pertama itu kita tuh belajar. Belajar semakin belajar. Terus belajar. Insya Allah kedepannya kita udah tahu, oh materi ayam seperti ini, keadaannya seperti ini, oh penyakit ini, kita bisa ngatasi semua insya Allah. Dan banyak-banyak membuka
apa ya, entah ilmu entah pengalaman Iya, dari banyak sumber iya, gitu. sumber ada di YouTube kan juga ada. Ya, Kita karena bisa- sekarang sejarahnya kan-kanku Mas Angga ini hampir ya, Mm-mm. hampir termakan ayam sosial media yang harganya luar biasa, Luar kan. biasa, waduh. Alhamdulillah. Terus ke sejarahnya kok bisa ketemu sama saya kemarin itu gimana sih Mas? Dari Om Suwardi ya atau gimana? Iya, dari Om Suwardi. Dari Om Dari Om Suwardi Suwardi. sebenarnya dari anaknya sih, dia posting ayam, terus saya kenalan di media itu, saya ke rumah, oh dia punya ayam jenis ayam KOB ya. Dari situlah saya mengenal namanya teman-teman yang ada di Permut. Iya iya iya. Ya itu kan pelajaran berharga bagi kita. Jangan buru-buru memutuskan kayak Mas Angga ini. Jadi sumbernya dibanyakin, nanti kan bisa menakar. Iya, untungnya kemarin itu saya sempat sih, kemarin tuh hampir sempat saya mau transaksi, cuman udahlah. Saya pikir-pikir, saya nanya-nanya, untung aja itu. Saya nanya sana sini mencoba kan, nama kita belajar. Ketemu kawan-kawan, rupanya ya alhamdulillah begitu saya ketemu kawan-kawan ada di Mitra Permut, ya tadi, ya alhamdulillah untung gak jadi kitanya. Kalau nggak tuh langsung saya udah habis uang banyak dan hasil juga, aduh, mungkin Ya alhamdulillah masih ketemu kan, masih ketemu. itu malam. Ya, semalam kita mau ketemu, itu malam itu saya mau transfer itu jam 9 malam. Untungnya kita sejam saya mau transfer, saya ketemu dengan rekan mitra Waktu kita Permut. kumpul Iya, itu ya, waktu betul, kita kita kumpul. kumpul. Itu jam 9 saya mulai transfer itu. Berapa paket sampai tadinya di dealernya? Itu satu paket cuman. Berapa juta? 2. 1,5 juta. 1,5 juta usia? Usia siap nelor katanya. Siap nelor. Diri ya. Iya iya iya. Bahasa kita diri. Itu malam itu mau saya transfer itu. Untungnya nggak jadi. Iya iya iya. Hampir. Hampir. Mas Angga, ini adalah salah satu contoh yang tepat karena sempat kita ngobrol. Jadi bro, gua mau mulai usaha ini nantinya untuk riset. Nah ini yang benar, Iya. jangan riset untuk mulai usaha, ya kan? Jadi mulai usaha dulu baru riset karena harus ditakar. Nah ini juga PR bagi saya juga kan kawan, kalau sudah ketemu seperti ini, satu PR nyuplai bibit, Iya. kedua nanti pasar kita insya Allah ada, kita gerak bareng-bareng. Kalau saya sih yang penting teman-teman itu buat pemula sama kayak saya sih, yang penting kita sediain kandang dulu lah. Dan kandang itu banyak sih, dari media, YouTube, Referensinya. ya kan, dari Facebook sama referensinya, ya kita cobalah. Mana yang Atau pakai yang cara kita yang kemarin, atau yang tadi, ya itu bisa kita pakai untuk buat lahan orang-orang sempit di ya, video sebelumnya lahan itu kan. sempit, ya. Oke. Itu pesan dari Mas Angga untuk kawan-kawanku yang baru mau memulai, hati-hati dalam beternak, banyakin ngobrol ke sana ke sini karena Jangan buru-buru. ya karena ilmu itu menurut saya Mas Angga nggak ada Habisnya habisnya. betul. Ketika saya sudah tahu, begitu saya ngobrol sama orang lain lagi tambah ada hal yang belum saya tahu, jadi numpuk terus kan. Yang penting dalam artian kita jangan sampai merasa puas dan merasa paling gagah sendiri. Oh saya udah hebat, saya udah punya nama gitu, ilmu saya besar, itu jangan sampai seperti itu. Karena notabene-nya ada orang yang lebih tahu dari kita, ada hal yang tidak atau belum kita ketahui di orang lain. Oke, tipsnya itu. Terima kasih Mas Angga sudah diizinkan main ke terima kandang. kasih. Bagi dulur-dulur, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Istimewir. Cicing.